kalau jatah anak PDIP berkurang di menteri, orang apa juga? Itu pasti mustahil. Tapi PDI Perjuangan meyakini bahwa tidak akan ada masalah dengan partai kami. Ya, kami keluarga besar PDI Perjuangan baik-baik saja. Ya, jumlah menterinya ya tetap seperti yang ada, bahkan mungkin bisa tambah. Setiap reshuffle selalu sorotan-sorotan kepada presiden cenderung didominasi oleh hal yang sifatnya politis daripada hal-hal yang terkait dengan teknokratis. Itu saya lihat selalu ditujukan pada presiden. Tapi sekali lagi bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Ya, jadi kita partai politik tentunya dalam posisi orang-orang yang memang kalau itu diminta dan kalau memang orang-orang itu memenuhi standar kompetensinya. Tapi saya yakin bahwa presiden tidak bermaksud menyusun kabinet ini dalam framing untuk mempersiapkan tim pemenangan pemilu 2024. Ya, saya kira semua orang bisa melihat itu gitu. Artinya ungkapan kekecewaan atau perasaan itu kan hal yang biasa. Tapi persoalannya itu kan bukan hanya soal rasa seseorang. Tapi ini kan di satu pihak, artinya kita bicara soal bagaimana kita bangsa dan negara. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Akibat terjadinya keributan antara Presiden Jokowi dengan Megawati selaku Ketua Umum PDIP, maka terjadi perang yang saling menunjukkan kekuatannya. Kekuatan Megawati Soekarno Putri dan para kader PDIP melakukan demo untuk menurunkan Presiden Jokowi dari jabatannya, serta mengusulkan hak angket untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Sedangkan kekuatan Presiden Jokowi akan melakukan pergantian atau mereshuffle semua menteri dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo. Penyebab terjadinya keributan tersebut ketika Presiden Jokowi meminta jabatan Presiden 3 periode atau diperpanjang jabatannya dan meminta Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres. Dan ketiga permintaan tersebut ditolak oleh Megawati. Alasan menolak jabatan 3 periode atau diperpanjang jabatan yang bertentangan dengan konstitusi dengan hanya membenarkan 2 periode sudah memegang jabatan presiden selama 2 periode, sedangkan penolakan Gibran Rakabuming menjadi cawapres karena belum ada pengalamannya dan baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Karena PDIP sebagai partai kader hanya yang punya pengalaman dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi. Karena jabatan wali kota Solo sebagai jabatan terendah di pemerintahan, sedangkan jabatan wakil presiden 2 tingkat di atas jabatan wali kota Solo. Ya, perselisihan tersebut mulai berkepanjangan terus sampai membuat Presiden Jokowi memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk membangun politik dinasti atau politik keluarga, di mana perselisihan bertambah meruncing dan bahkan akan terjadi perang antara Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo. Kader PDIP melakukan demo menuntut Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya karena Presiden Jokowi dituding membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang mempengaruhi Mahkamah Konstitusi selaku saudaranya bernama Anwar Usman dengan Presiden Jokowi, yaitu adik perempuan Presiden Joko Widodo yang merupakan istri Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, yang membuat syarat umur 40 tahun atau kepala daerah yang membuat Gibran Rakabuming dapat menjadi cawapres. Lembaran keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tersebut sehingga menuding Presiden Joko Widodo membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Tudingan itu tidak bisa diterima Presiden Jokowi sehingga berpikir untuk melakukan reshuffle kabinet. Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo melakukan kekuasaannya pada waktu bertugas ke Gianyar, Bali. Semua atribut PDIP diturunkan yang diduga atas perintah dari Presiden Jokowi kepada Pemda setempat, yang membuat semua kader PDIP marah besar yang diwujudkan warga PDIP Gianyar, Bali tak mau keluar rumah
untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi dan bertahan tinggal di rumahnya masing-masing. Ya, demikianlah bila terjadi keributan masing-masing saling menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan lawannya, di mana Megawati Soekarno Putri mengandalkan kadernya, sedangkan Presiden Jokowi mengandalkan kekuasaannya. Sehingga Presiden Jokowi dalam waktu yang tidak lama lagi akan melakukan reshuffle atau mengganti semua kader PDIP yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Presiden Jokowi. Yang ada 7 orang antara lain adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lauli Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sosial Jaksa Agung Burhanuddin. Padahal untuk melaksanakan kampanye yang saling bersaing di antara 3 calon presiden untuk meraih kemenangan yang membutuhkan terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, ya, atas pertikaian tersebut, masyarakat menilainya sebagai kesalahan besar Presiden Jokowi yang sudah didukung menjadi wali kota Solo selama 2 periode, sampai Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode dan berlangsung menjabat sebagai Presiden selama 2 periode. Akibat terjadinya keributan antara Presiden Jokowi dengan Megawati selaku Ketua Umum PDIP, maka terjadi perang yang saling menunjukkan kekuatannya. Kekuatan Megawati Soekarno Putri dan para kader PDIP melakukan demo untuk menurunkan Presiden Jokowi dari jabatannya, serta mengusulkan hak angket untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Sedangkan kekuatan Presiden Jokowi akan melakukan pergantian atau mereshuffle semua menteri dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ada di Kabinet Presiden Joko Widodo. Penyebab terjadinya keributan tersebut ketika Presiden Jokowi meminta jabatan Presiden 3 periode atau diperpanjang jabatannya dan meminta Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres. Dan ketika permintaan tersebut ditolak oleh Megawati, alasan menolak jabatan 3 periode atau diperpanjang jabatan yang bertentangan dengan konstitusi dengan hanya membenarkan 2 periode, sudah memegang jabatan presiden selama 2 periode, sedangkan penolakan Gibran Rakabuming menjadi cawapres karena belum ada pengalamannya dan baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Karena PDIP sebagai partai kader hanya yang punya pengalaman dapat menduduki jabatan yang lebih tinggi. Karena jabatan wali kota Solo sebagai jabatan terendah di pemerintahan, sedangkan jabatan wakil presiden 2 tingkat di atas jabatan wali kota Solo. Ya, perselisihan tersebut mulai berkepanjangan terus sampai membuat Presiden Jokowi memanfaatkan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.